Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isla Safkan. Di sini hadir sebagai pembicara dari pihak kontra mengenai mosi hari ini. Itu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anaknya yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang terhormat, saudaraku dari pihak afirmasi terlalu tergesa-gesa dalam membawa mekanisme perdebatan. Saudaraku perlu dapat membedakan antara minat dengan bakat, yang dimana fokus perdebatan adalah untuk mengembangkan potensi bakat anak dan bukan hanya menuruti minat anak yang nantinya berisiko besar dalam menuju kegagalan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kami akan berbeda satu persatu setiap poin mekanisme yang tim proposisi bawakan, di mana di saat kami bisa membuktikan dan menjawab setiap kekhawatiran Anda, maka Dewan Juri seharusnya paham bahwa argumen tim proposisi dengan ini runtuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bidasan yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, Anda bilang bahwa saat Anda menjadi orang tua, lantas Anda akan mengkursuskan anak-anak Anda untuk ikut les biola atau les musik. Kemudian, Anda akan mengikut sertakan anak-anak Anda di dalam kompetisi seni serta kuliah di jurusan seni. Sadarilah Dewan Juri terhormat serta saudaraku dari tim proposisi. Satu lagi kesalahan fatal dari tim proposisi adalah Anda menganggap bahwa keadaan setiap keluarga, keadaan materi setiap keluarga adalah sama. Dalam hal ini, kondisi ekonomi setiap keluarga dan orang tua adalah sama. Sadarkah Anda bahwa kursus seni, les musik, kuliah seni membutuhkan dana yang tidak sedikit? Lantas pertanyaannya, apakah setiap orang tua khususnya di negara kita mampu untuk melakukan hal tersebut? Bidasan kedua, Dewan Juri terhormat, mari kita bermain di dalam dunia yang Anda bawakan. Akan ada efek domino lagi, di mana saat anak kursus musik, kuliah musik, dan sejenisnya, maka tentu anak membutuhkan peralatan musik yang harus menunjang potensinya di rumah juga, bukan? Anak akan menuntut orang tua yang memberikan anak-anaknya untuk memberikan anak-anaknya alat-alat seni atau musik, sehingga lagi dan lagi membebani orang tua. Yang harus Anda sadari dalam kondisi dalam status quo ini tidaklah menjadi urgensi yang patut diperjuangkan. Dewan Juri yang terhormat, jelas sudah bahwa tim proposisi tidak memikirkan argumen mereka dengan mata dan konkret. Saudaraku terlalu naif dalam berpikiran bahwa kondisi materi semua anak di dunia ini adalah sama. Lantas bagaimana bagi mereka yang ingin menjadi seniman, akan tetapi berasal dari keluarga yang tidak mampu? Bagaimana pertanggungjawaban saudaraku dari pihak proposisi, kursus, les peralatan musik dari sekolah khusus memiliki harga yang tidaklah sedikit, Dewan Juri terhormat, sementara kehidupan dan jalan perkantoran jauh lebih terjangkau dan jelas sudah difasilitasi oleh pemerintah, Dewan Juri terhormat. Bidasan yang ketiga, saat Anda bicara moralitas, justru Anda menutup mata bahwa kewajiban orang tua tidaklah sebatas mengembangkan potensi anak di bidang seni itu. Anda terlalu bermain di zona nyaman Anda. Sekali lagi, kami tekankan adalah kewajiban orang tua terletak pada keharusan membuka kesempatan yang seluas-luasnya terhadap anak termasuk di luar potensinya. Karena saat Anda bicara soal kebahagiaan, sadarilah Dewan Juri terhormat, kebahagiaan bisa didapatkan dari manapun. Saat orang kerja kantoran atau bekerja di luar potensinya, bukan berarti ia tidak akan bahagia. Saat Anda punya teman yang baik, keluarga yang ada untuk Anda, menjalani hobi, refreshing, berjalan-jalan atau lainnya, juga akan membuat kita bahagia, bukan? Tim proposisi juga seolah-olah mengglorifikasikan kegagalan tanpa adanya lagi usaha menuju kesuksesan, Dewan Juri terhormat. Pada akhirnya, kegagalan adalah kegagalan dan kesuksesan adalah kesuksesan. Justru, kegagalan dalam bidang yang diminati seorang anak, kegagalan dalam bidang yang anak itu benar-benar tekuni, justru malah akan menjebloskan semangat dan motivasi anak dalam berkreasi. Semua ini hanya karena anak dan orang tua salah kaprah dalam minat dan bakat. Berapa banyak musisi yang banting setir karena kurangnya bakat mereka dalam dunia musik? Berapa banyak seniman-seniman lainnya yang akhirnya jatuh depresi akibat hal yang dulu ia minati, kini hanyalah angan-angan dan impian masa lalu? Dan Dewan Juri terhormat, masalah lainnya yang timbul oleh pihak proposisi adalah apabila orang memiliki bakat dalam bidang seni, harus bekerja dalam bidang seni, maka bukankah itu akan menciptakan sempitnya lowongan pekerjaan dan kompetisi bakat di lahan pekerjaan tersebut, Dewan Juri terhormat? Dan bukankah masalah tersebut malah menciptakan angka pengangguran yang besar, Dewan Juri terhormat? Terlebih lagi, di dunia yang serba digital ini, persaingan sudah semakin ketat dikarenakan banyaknya musisi lain yang memiliki talenta dan kemampuan materi yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya sekedar bakat dan minat saja, Dewan Juri terhormat serta saudaraku dari tim proposisi. Dan sadarkah Anda, saudaraku dari pihak proposisi, bahwa saat Anda bicara soal PHK di bidang startup atau di luar bidang seni, sadarkah Anda bahwa lulusan sarjana seni juga banyak yang menganggur? Menumpuknya seniman juga berakibat banyak yang tidak mendapat tempat-tempat di media-media besar, sehingga akhirnya banting setir ke profesi lain. Apa inti dari poin yang kami
Dan yang kami tim oposisi sampaikan adalah bahwa tiap pekerjaan akan ada resiko PHK, tiap pekerjaan akan ada potensi menganggur. Yang membuat orang sukses bukan karena ia berbakat atau tidak, melainkan apakah dia mau mengusahakan dengan kerja keras atau tidak, apakah dia memiliki psikososial yang mumpuni atau tidak untuk menuju kesuksesan. Dari argumen itu, jelas argumen Anda runtuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat, titik berat argumen tim proposisi adalah setiap anak yang memiliki bakat, minat, atau potensi dalam musik harus selalu masuk ke dalam jalur seni dan jalur musik. Padahal ada banyak alternatif lain yang melibatkan seni dan musik tanpa harus menjadi musisi dan masuk jalur seni. Seperti yang dikatakan oleh tim proposisi sendiri, bahwa banyak bidang musik maupun seni lain yang dapat dikejar oleh anak tanpa harus menjadi musisi atau dilatih menjadi musisi. Pengajaran secara mandiri dengan bentuk hobi juga dapat menjadi sebuah sarana mereka memasuki dunia musik. Dan ada 2 poin argumen yang kami bawa Dewan Juri terhormat, yaitu pertama, sebagai orang tua kami akan memastikan bahwa anak akan sukses di bidang apapun, manapun, dan melalui jalur apapun dan manapun, tanpa harus menekankan satu jalan yang spesifik yang tentunya juga melimitasi peluang anak dalam meraih kesuksesan dalam kehidupannya nanti, dan juga melimitasi kebahagiaan mereka di kehidupan mereka nanti. Kedua, kami sebagai orang tua juga tidak akan melarang anak untuk menjalani potensinya secara mandiri sebagai hobi atau sebagainya, dan kami juga akan membantu dan memberikan investasi materi sesuai kebutuhan sang anak apabila terlihat sebuah peluang ataupun maju lebih ke depannya. Sekian dari saya sebagai pembicara dari pihak oposisi dalam mosi hari ini. Saya menyatakan bahwa saya tetap pada pendirian saya dan tetap pada argumen saya yang terstruktur secara konkret dan membahas setiap kekhawatiran dari pihak proposisi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.